Anda kembali di Breaking News TV One, puncak arus balik Lebaran 2024 bersama saya Aditya Nugroho. Pemirsa, selanjutnya kami mengajak Anda memantau situasi puncak kepadatan arus balik dengan menyimak laporan langsung dari rekan kami Milhan Wahyudi yang berada di gerbang tol Merak Banten dan Ervan Septiawan di Cirebon, Jawa Barat. Pertama kita menuju ke Milhan Wahyudi yang berada di gerbang tol Merak Banten. Bagaimana dengan kepadatan arus balik di sana, Milhan? Silakan. Saya berada di mana dan pada saat malam ini pada kendaraan ini yang bisa ada kenaikan dari malam sebelumnya. Pasalnya malam arus balik mudik ini terjadi pada malam ini diprediksikan oleh pihak kepolisian sehingga para pengendara ini mengantri di gerbang tol Merak ini karena bongkaran yang berada di pelabuhan Merak ini sehingga volume kendaraan ini banyak. Milhan, Milhan. Ya, Mungkin Anda dapat memperbaiki sedikit headset Anda supaya suaranya lebih jelas ke pemirsa TV One. Silakan. Ya, bisa saya kabarkan. Saya berada di gerbang tol Merak ini, sehingga para kendaraan ini yang melintasi dari pelabuhan Merak ini memadati pintu gerbang tol Merak, sehingga volume kendaraan yang datang dari pelabuhan Merak ini dikarenakan bongkaran ataupun dari pelabuhan Merak ini yang menumpuk, sehingga volume kendaraan ini terjadi di gerbang tol Merak sendiri, begitu Adit. Baik, lalu upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan arus balik di sana, Milhan? Iya, untuk mereka lalu lintas ini, pihak Dirlantas Polda Banten ini mengawal para kendaraan yang keluar dari kapal di Pelabuhan Merak ini, sehingga bisa kendaraan ini tidak memadati di Jalan Raya Merak ini. Dan polisi sendiri kini sudah mengatur di beberapa titik di Jalan Raya Merak yang tak lain ada di posko di gerbang tol Merak ini. Polisi ini mengatur lalu lintas yang kendaraan dari arah Merak menuju Jakarta, begitu Adit. Baik, selain mengatur lalu lintas untuk mengatur kendaraan yang keluar dari Pelabuhan Merak atau dari tol Merak ini, apakah juga ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan? Iya, untuk tadi udah minta keterangan dari pihak Dirlantas Polda Banten ini, jadi para pengendara roda 2 yang keluar dari Pelabuhan Merak ini dikawal oleh Dirlantas Polda Banten ini untuk menuju keluar dan di jalan arteri untuk menghindari kepadatan di jalan arteri di Merak ini. Sehingga para kepolisian yang berjaga hingga malam ini pihaknya masih mengatur lalu lintas dan untuk menyiasati para kendaraan yang ingin arus balik mudik ini dari Pelabuhan Merak menuju Jakarta. Begitu, Adit. Baik, sedangkan untuk pengelola tol sendiri apakah ada persiapan khusus juga untuk mengantisipasi puncak arus balik sendiri, Milhan? Iya, tadi saya berbincang dengan para petugas Asla Toron ini. Pihaknya membuka 3 gerbang tol Merak sehingga ada penambahan, yaitu 2 mobil rider ini untuk menjemput para kendaraan yang sudah mengantri di gerbang tol Merak ini. Sehingga kepadatan ini bisa terurai karena adanya 2 gerbang tol ini. Mobil ride ini bisa mengalir dan mengalir lalu lintas agar tidak ada kepadatan di gerbang tol Merak ini, begitu Adit. Baik, lalu apakah masih ada kendala juga yang ditemukan dari pantauan Anda di lapangan, kendala yang ditemukan oleh para pemudik yang melakukan arus balik mengingat ini jumlah kendaraan yang sangat padat di lokasi? Iya, untuk mengurai kemacetan ini banyak pengendara yang masih bingung untuk kemana tujuannya dari Merak menuju Jakarta dengan arus jalan yang masih terlihat ramai ini. Sehingga ada beberapa pemotor yang tadi terlihat
ingin memasuki gerbang tol Merak ini dikarenakan kurangnya pemberitahuan dari pihak ASDP Pelabuhan Merak maupun Ditlantas Polda Banten ini, sehingga para pengendara ini yang dari kendaraan motor ini merekayasa lalu lintas ke arah jalur kanan yang menuju AK Alteri begitu, Adit. Baik, dari data pengelola tol, berapa banyak jumlah volume kendaraan yang hari ini melintasi tol Merak ini? Untuk saat ini pengelola tol ini bisa ditaksirkan ataupun bisa terlihat dari volume kendaraan ini mencapai malam ini 32.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Merak ini, sehingga ada kenaikan pada malam sebelumnya. Pasalnya para kendaraan ini ataupun para arus balik mudik ini memilih jalan malam untuk minggu malam ini, begitu Adit. Baik, artinya ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari kemarin. Mungkin Anda dapat gambarkan kepada pemirsa berapa banyak peningkatannya. Kalau hari ini 32.000, kemarin berapa, Milhan? Ya, untuk data dari Asa Torot ini saya bisa melihat dari data sebelumnya ini kemarin ini ada 1.250 kendaraan yang melintasi di jalur gerbang tol Merak, yang dari pelabuhan Merak ini yang melintas ingin menuju ke Jakarta. Begitu, Adit. Baik, artinya peningkatannya sangat signifikan ya. Apakah ini juga merupakan puncak dari arus balik, Milhan? Atau masih ada esok hari juga diprediksi menjadi puncak arus balik? Ya, setelah tadi bertanya dengan ataupun komunikasi dengan pihak Lantas Polda Banten ini, arus balik mudik ini terjadi pada malam ini. Pasalnya banyak kendaraan ataupun volume kendaraan yang melintasi di masuk gerbang tol Merak ini, sehingga bisa dikatakan bahwa arus balik mudik ini terjadi pada malam hari ini. Pasalnya para pekerja ataupun dari balik kampung menuju ke Jakarta ini pada esok hari bisa masuk kerja beraktivitas kembali, begitu, Adit. Baik, terima kasih Milhan Wahyudi mengabarkan langsung dari gerbang tol Merak Banten. Selanjutnya kita ke Cirebon, Jawa Barat. Ada Ervan Septiawan di sana untuk melihat bagaimana kepadatan arus balik di Cirebon. Silakan Ervan. Baik, pemirsa TV One di H+4 arus balik tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon saat ini masih terpantau cukup padat. Bahkan ribuan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon ini masih menyemut di sejumlah simpang Pantura Pemuda Kota Cirebon. Bahkan sesekali kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 cukup padat, bahkan bergelombang dengan iring-iringan sebanyak 5.000 kendaraan per 15 menit melintas di jalur Pantura Kota Cirebon sendiri. Selain kepadatan di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon sendiri, kepadatan di jalur ruas Pantura sendiri terjadi di jalur Pantura Palimanan, di mana petugas kepolisian dari Polresta Cirebon sempat melakukan memanualkan atau membuka tutup jalur guna mengantisipasi terjadinya kepadatan. Bahkan di jalur Pantura Palimanan sendiri merupakan jalur pertemuan antara dua jalur dari arah Jawa menuju Jakarta dan dari arah Jawa menuju arah Bandung. Bahkan di simpang Palimanan sendiri sempat terjadi kepadatan mencapai 1 kilo akibat adanya titik pertemuan yang terjadi di jalur arteri Pantura Palimanan sendiri. Baik, Adit. Baik. Lalu kalau kita lihat volume kendaraan yang melintas di jalur Pantura Cirebon ini seperti apa saat ini? Baik, untuk dibandingkan pada siang hari hingga pukul 9 tadi malam, volume kendaraan di ruas Pantura sendiri saat ini cukup ramai lancar. Namun dari data Dinas Petugas Perhubungan Kota Cirebon sendiri terdapat sebanyak 80.400
kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 telah melintas di jalur Pantura. Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan pihak kepolisian Polres Cirebon Kota akan memprediksikan puncak arus balik yang terjadi di jalur Pantura sendiri akan terjadi pada Minggu malam nanti atau Senin dini hari. Mengingat pada hari Selasa mendatang aktivitas kerja maupun sekolah mulai berlangsung. Baik, artinya sampai Senin dini hari nanti ini akan semakin padat jumlah pemudik yang melakukan perjalanan arus balik ya, Ervan? Baik, menurut pantauan dari pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan Kota Cirebon, mengingat hingga saat ini pada pukul 11.20 malam ini terlihat di layar kaca Anda sendiri nampak masih banyak kepadatan arus balik dari arah Jawa maupun dari arah Jawa menuju Jakarta, tepatnya di jalur Pantura Pemuda sendiri. Bahkan kepadatan sendiri didominasi oleh kendaraan roda 2 yang usai melakukan libur panjang Lebaran di kampung halamannya. Baik, Adit. Baik, Ervan, upaya atau langkah yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk mengurai kepadatan mengingat Senin dini hari ini adalah puncak dari arus balik. Apa saja yang dilakukan, Ervan? Baik, guna mengantisipasi terjadinya kepadatan khususnya di jalur Pantura sendiri, selain di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon maupun di jalur Pantura Arteri Palimanan, petugas dari Kepolisian Polres Cirebon Kota maupun Polres Cirebon akan melakukan sejumlah rekayasa, yakni memanualkan rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalur Pantura. Selain itu juga petugas juga akan mengutamakan lajur dari arah Jawa menuju Jakarta guna mengurai kepadatan yang terjadi, mengantisipasi terjadinya puncak di jalur Pantura sendiri. Baik, dari pantauan Anda apakah upaya yang dilakukan ini sudah efektif untuk mengurai kepadatan dari pemudik ini? Baik, sejak volume kendaraan arus balik yang terjadi di jalur Pantura meningkat sejak pada hari Sabtu hingga Minggu malam ini, petugas sesekali telah melakukan upaya mengurai kepadatan. Hal tersebut sejak saat ini juga masih dilakukan penguraian, yakni mengutamakan arus dari arah Jawa menuju Jakarta guna mengantisipasi terjadinya kepadatan. Bahkan pada siang tadi saya kabarkan sempat terjadi antrian panjang, cukup panjang di jalur Pantura ini mencapai 1 kilometer. Melihat hal tersebut, petugas selalu mengutamakan menutup bahkan mengalihkan sejumlah kendaraan yang ada di jalur Pantura sendiri. Baik, untuk hal yang harus diwaspadai atau dihindari oleh pemudik yang melakukan arus balik ini, adakah titik-titik yang harus diwaspadai karena ini merupakan titik kepadatan yang harus dihindari oleh pemudik yang melakukan arus balik? Baik, untuk para pemudik yang akan kembali ke Jakarta agar menghindari sejumlah titik yang ada di jalur Pantura seperti Pasar Tumpah dan Terminal Bayangan yang ada di jalur Pantura Cirebon. Seperti pada siang tadi di jalur Pantura, khususnya di sepanjang jalur Pantura Kedaung hingga arteri Pantura Palimanan, terdapat sedikitnya 5 titik terminal bayangan yang sering terjadi akibat adanya angkutan umum yang menaikkan penumpang sembarangan. Bahkan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di 5 titik tersebut, petugas dari Kepolisian Polres Cirebon maupun Polres Cirebon Kota menyiagakan sejumlah personil guna untuk mengurai kepadatan. Bahkan petugas juga mengusir para angkutan umum agar tidak mengetem di sepanjang jalur Pantura agar arus puncak di jalur Pantura sendiri ramai lancar. Baik, dari pantauan Anda di lapangan, apakah ada kendala dan evaluasi yang harus dilakukan
terhadap para pemudik yang melakukan arus balik pada puncaknya ini? Baik, untuk sejauh ini langkah-langkah dari pihak kepolisian sendiri untuk mengantisipasi khususnya kepadatan di jalur Pantura cukup baik. Seperti pada siang tadi sejumlah petugas gabungan dari TNI, Polri, bahkan relawan melakukan mengurai kepadatan yang ada di jalur Pantura. Bahkan sering sekali petugas juga mengalihkan kendaraan yang akan melintas di jalur Pantura seperti kendaraan berat yang dialihkan ke jalur utama melalui ke Cirebon Kota menuju arah Indramayu. Baik, terima kasih. Ervan Septiawan mengabarkan langsung dari jalur Pantura Cirebon, dan sebelumnya ada rekan Milhan Wahyudi dari Gerbang Tol Merak telah menginformasikan bagaimana puncak arus balik Lebaran kali ini. Dan breaking news TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.